Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva ini dari International Women Universitas. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang investasi langsung luar negeri. Baik, langsung saja ke materinya. Hyundai, perusahaan asal Korea, mendirikan cabang dan berinvestasi sebesar 1,55 miliar di Indonesia. Shanghai Electric Group Corp, perusahaan asal Cina, mendirikan cabang dan berinvestasi sebesar 1,3 miliar di Indonesia. Dan ada Pegatron, perusahaan asal Taiwan, Juli 2018 lalu mendirikan cabang dan berinvestasi sebesar 1,5 miliar di Indonesia. Nah, mengapa ini bisa dilakukan dan terjadi? FDI adalah arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Sifat FDI ini mendefinisikan ekonomi global yang berkembang, yang melibatkan pengembangan fasilitas produksi baru di negara asing. Lebih lanjut, fasilitas ini dibangun melalui investasi lapangan hijau, beserta dengan mergers dan akuisisi lintas batas atas bisnis luar negeri yang ada. Seperti halnya yang dilakukan perusahaan Hyundai, perusahaan asal Korea ini pada tahun 2018 lalu melakukan MOU antara pihak pemerintah kita dan pihak HMG. Dan untuk realisasinya dibagi dua tahap. Pada tahun 2021 dulu, tahap 1, Hyundai berfokus pada pabrik pembuatan mobil Hyundai. Lokasi investasi yang terpilih di daerah Cikarang dengan total produksi 50% yang akan diekspor. Kemudian pada fase ke 2020 sampai 2030 mereka berfokus pada pengembangan pabrik pembuatan mobil listrik, pabrik transmisi, dan pusat litbang dengan target produksi 70% yang akan diekspor. Hal tersebut adalah implementasi dari FDI. Mulai dari pengakuisisian produksi dan pengembangan fasilitas perusahaan luar negeri terhadap Indonesia. Lalu pertanyaan yang akan muncul, mengapa perusahaan berinvestasi di luar negeri? Ini karena batasan-batasan perdagangan di setiap negara berbeda. Dimulai dari pihak pemerintah melakukan tindakan-tindakan seperti memperlakukan tarif, kuota, dan pembatasan ekspor-impor lain atas barang dan jasa, sehingga mengganggu arus bebas produk-produk melintasi batas nasional negara tersebut. Ketidaksempurnaan pasar tenaga kerja, biaya tenaga kerja di berbagai negara berbeda, seperti melindungi aset-aset tidak nyata, sehingga tetap dapat mempertahankan keunggulan komparatifnya yang meliputi teknologi, manajerial, dan pemasaran, kemampuan R&D yang superior, dan nama merek. Brand atau merek dari perusahaan tersebut terjamin keaslian teknologinya, pelayanan brand akuisisi terhadap konsumen di setiap negaranya agar menjaga dan menjamin konsumen mendapat barang dan pelayanan brand yang asli dari merek di negara lainnya aslinya. Integrasi vertikal, konflik antara perusahaan hulu dapat dipecahkan jika dua bentuk perusahaan secara vertikal diintegrasikan. C-Clues HIDUP product
Pada saat produk baru diperkenalkan, faktor penension harga menjadi hal yang penting. Begitu produk mencapai maturitas atau titik penjualan tertinggi, maka banyak pesaing masuk pasar, sehingga faktor biaya menjadi hal penting. Jadi, pada saat produk mencapai maturitas atau penjualan tertinggi, dengan FDI memungkinkan perusahaan dapat menentukan biaya dan mengimpor produk tersebut dari luar negeri di mana FDI berlokasi. Semisal Hyundai mencapai maturitas di Indonesia, maka kebijakan dari Hyundai ini bisa dilaksanakan. Pelayanan diversifikasi para pemenang saham. Jika para investor tidak dapat mendiversifikasi portofolio yang dipegangnya secara internasional karena batasan-batasan pada arus modal lintas batas. Melalui FDI, perusahaan dapat menyediakan pelayanan investasi ini secara langsung di luar negeri atau perusahaan di mana berlokasi. Portofolio investasi di sini seperti obligasi, reksadana, ekuitas, komoditas, deposito, dan lain-lain tergantung keputusan perusahaan tersebut dalam melayani investor yang berlaku secara internasional. Kemudian dari sini muncul pertanyaan, dalam peningkatan yang cepat seperti merger dan akuisisi lintas batas yang dihubungkan pada liberalisasi berkelanjutan atas pasar modal dan integrasi atas ekonomi dunia, tidak terjadi masalah dengan perusahaan berlokasi? Jawabannya iya. Tentu, karena akuisisi bisnis lintas batas tiap negara merupakan isu sensitif, terlebih secara politik. Di setiap negara, kebanyakan lebih suka mempertanyakan kendali atas perusahaan domestik. Tujuan akuisisi lintas batas menghasilkan keuntungan sinergistik bagi para pemegang saham kedua belah pihak atau perusahaan pengakuisisi dan target. Dan di antara lain, juga terjadi keuntungan sinergistik diperoleh ketika nilai perusahaan yang dikombinasikan nilai individu perusahaan jika berdiri sendiri. Keuntungan sinergistik akan berhasil ketika perusahaan termotivasi untuk mengambil keunggulan atas ketidaksempurnaan pasar. Kemudian dalam sudut pandang teori para ahli, akuisisi lintas batas ini keuntungan kekayaan bagi para pemegang saham perusahaan. Pengakuisisi bervariasi secara besar antar negara pengakuisisi. Risiko politik yang dihadapi perusahaan dapat berbeda dalam hal luasnya akibat seperti cara dalam mana kejadian politik mempengaruhinya. Pertama, risiko makro. Semua operasi luar negeri dipengaruhi oleh perkembangan politik yang merugikan di negara tamu. Yang kedua, risiko mikro. Hanya area operasi bisnis luar negeri yang terseleksi atau perusahaan luar negeri khusus yang dipengaruhi. Berdasarkan cara dalam mana perusahaan dipengaruhi, risiko politik dapat diklasifikasikan dalam 3 tipe. Kedua, risiko operasional. Berasosiasi dengan ketidakpastian tentang kebijakan-kebijakan negara tamu yang mempengaruhi operasi lokal MNC. Menurut Pak Wali, analisis risiko politik mengevaluasi, seringkali secara subjektif, beberapa faktor kunci berikut ini. Integrasi ke dalam sistem dunia. Jika suatu negara secara politik dan ekonomi terisolasi dan tersegmentasi dari penjuru dunia, ia kurang mendaki untuk mengamati aturan permainan. Indikator ekonomi kunci.
Seringkali kejadian politik dipicu oleh situasi ekonomi. Dalam hal ini ada beberapa metode untuk mengelola risiko politik. Multinational Corporation atau MNC dapat mengambil pendapatan yang konservatif terhadap proyek investasi luar negeri ketika menghadapi risiko politik. Keputusan MNC untuk mengambil proyek luar negeri, ia dapat mengambil ukuran yang bervariasi untuk meminimumkan eksposturnya terhadap risiko politik. Segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangannya.